Halo semua, ketemu lagi bareng aku Jihad di channel GP Nerik tentunya. Well, di video kali ini aku mau bahas tentang Marquez Brother. Kalian tahu kan, adik kakak Marc Marquez dan Alex Marquez ini adalah multiple world champion. Mereka adalah kakak beradik yang nggak biasa loh teman-teman. Kenapa sih kehadiran Marquez Brother ini penting bagi dunia MotoGP? Penasaran kan? Tetap stay tune di video ini sampai akhir ya. Let's find out. Oke teman-teman, menurut aku ada dua alasan besar kenapa kehadiran Marc Marquez dan Alex Marquez di dunia MotoGP penting bagi semua stakeholder MotoGP, termasuk Dorna sebagai promotor, kemudian sponsor-sponsor, dan juga tentunya buat fans seperti kita-kita ini ya. Yang pertama itu karena mereka adalah multiple world champion. Kalian tahu kan, Marc Marquez pemegang 8 kali juara dunia di kelas 112cc, Moto2 dan juga MotoGP. Dan adiknya si Alex itu 2 kali juara dunia Moto3 dan juga Moto2. Itu sesuatu yang luar biasa loh teman-teman. Nggak gampang bagi seorang kakak dan adik itu sama-sama memiliki prestasi yang kelas dunia. Apalagi ini juara dunia di World Champion MotoGP loh ya. Dan luar biasa besar ini prestasinya. Waktu itu ibunya si Marc sama si Alex dulu ngidam apa ya? Kok bisa sampai punya anak yang juara dunia dua-duanya gitu loh. Kita aja, coba kita bayangin misalnya kita jadi orang tuanya dia ya. Kita punya anak misalnya bisa masuk sekolah di sekolah favorit, atau misalnya kerja di tempat yang bonafit, kemudian anak kita punya bisnis yang sukses, itu kita udah luar biasa bangganya kan. Dan ini dua-duanya juara dunia MotoGP levelnya, yang notabene adalah the pinnacle of motorsport. Jadi ini adalah sebuah anugerah bagi keluarga Marquez memiliki dua anak yang dua-duanya adalah multiple world champion kan. Kalau di total itu mereka udah koleksi 10 kali juara dunia teman-teman. 8 dari Marc dan 2 dari Alex. Dan tahu gak kalian semua, mereka berdua ini adalah satu-satunya kakak adik yang dalam 70 tahun sejarah dunia MotoGP ini baru pertama kali kakak adik bisa menang juara dunia di tahun yang sama. 2 kali bahkan. Yang pertama di tahun 2014 ketika si Alex jadi juara dunia kelas Moto3 dan si Marc Marquez juara dunia di MotoGP. Terus terulang lagi tahun lalu 2019 si Alex Moto2 dan si Marquez MotoGP. Dan sampai detik ini itu sejarah MotoGP mencatat bahwa mereka adalah kakak beradik yang tersukses yang pernah ada dalam sejarah MotoGP. Ingat-ingat tuh teman-teman. Sebenarnya ada banyak dalam dunia MotoGP dan mereka bukan kakak beradik pertama yang sukses di MotoGP. Sebelum-sebelumnya ada juga banyak, contohnya misalnya Kenny Roberts Jr. dan Curtis Roberts. Kemudian ada kakak beradik yang sekarang masih aktif di dunia MotoGP. Contohnya kayak si Alex Espargaro sama Paul Espargaro yang dua-duanya di kelas MotoGP. Kemudian ada Brad Binder sama Darren Binder. Brad Binder barusan masuk di kelas MotoGP tahun 2020 ini. Kemudian Darren Binder ini adiknya masih di kelas Moto3. Tapi kan mereka belum bisa jadi juara dunia sama kayak si Marquez Brother ini kan. Nah, maka dari itu kita sebagai fans MotoGP di zaman sekarang ini, kita sangat bersyukur, kita benar-benar beruntung bisa melihat dua talenta hebat yang pernah dilahirkan oleh MotoGP kan. Sehingga ini sangat bagus buat fans, sangat bagus buat sponsor dan juga Dorna sebagai promotornya. Kemudian alasan berikutnya karena different Marquez dalam satu tim yang sama dengan motor yang sama. Untuk menghandle dalam satu tim yang sama kakak beradik dengan dua sifat yang berbeda, ini hal yang nggak mudah loh teman-teman. Si Marc Marquez lebih cenderung orangnya dia lebih cepat beradaptasi dengan sesuatu hal yang baru. Kemudian dia lebih berapi-api, lebih bersemangat, lebih lebih agresif. Sementara si adiknya si Alex ini dia cenderung pelan tapi pasti dalam beradaptasi. Kemudian dia lebih kalem daripada kakaknya. Ya itu terbukti dari banyak wawancara, misalnya dari gesturnya, dari cara dia menjawab, kemudian gimana dia diskusi dengan kru di timnya dan lain sebagainya.
Nah, sekarang coba kita bandingkan satu persatu. Dari kelas Moto3 atau kelas 125cc dulu ya. Si Marc Marquez dia melakukan debut di kelas, waktu itu belum zamannya Moto3 tapi masih kelas 125cc. Ketika itu dia melakukan debut pertamanya itu di tahun 2008. Kemudian tahun berapa dia juara dunia? Tahun 2010. Berarti dia butuh 3 tahun untuk dapatkan juara dunia pertamanya di kelas 125cc. Kemudian si Alex melakukan debut pertamanya di kelas Moto3 World Championship itu di tahun 2012. Dan ketika itu dia butuh 3 tahun juga untuk jadi juara dunia. Di tahun 2014 dia juara dunia mengalahkan Jack Miller. Oke, sama lah ya, butuh 3 tahun. Move to kelas Moto2. Di kelas Moto2, Marc Marquez naik kelas di tahun 2011. Sementara dia juara dunia di tahun 2012. Dia butuh 2 tahun untuk mendapatkan juara dunia. Seharusnya bisa sih tahun 2011 langsung dia jadi juara dunia. Tapi ketika itu si Marc Marquez kan ada kecelakaan di MotoGP Australia yang membuat dia harus cedera mata ya, sehingga dia harus kehilangan title-nya ke pesaingnya saat itu adalah Stephen Bradon. Seandainya waktu itu Marc Marquez nggak melakukan kesalahan, bisa jadi kan Marc Marquez bisa juara dunia langsung saat itu di tahun 2011 saat itu juga kan. Tapi ya oke lah. Hitam di atas putih, dia tahun 2012 baru juara dunia di kelas Moto2. Berarti dia butuh 2 tahun kan? Nah terus si Alex di kelas Moto2, nah ini dia lebih terjal perjalanannya teman-teman. Karena setelah dia juara dunia di kelas Moto3 tahun 2014, semua orang berekspektasi bahwa oke, dia sepertinya akan mengikuti jejak kakaknya, dia akan menjadi next Marquez, langsung adaptasi, langsung juara dunia, langsung bagus performanya. Tapi kenyataannya di tahun 2015 ketika dia naik kelas di Moto2 itu nggak segampang itu loh teman-teman. Karena si Alex yang saat itu bergabung dengan tim Marc VDS Moto2 mengalami musim yang sangat tidak konsisten karena dia banyak jatuh, banyak melakukan kesalahan-kesalahan kecil dan lain sebagainya, sehingga memperburuk hasilnya di klasemen akhir di tahun 2015 itu. Dan hasilnya dia berada di standing ke-13. Jauh banget kan? Kemudian di tahun 2016, 2017 itu juga dia masih ancur-ancuran mainnya, masih belum konsisten, dan ya di overall standing di akhir musim dia belum menunjukkan tajinya loh teman-teman. Tapi di tahun 2018 dia udah bisa mulai sedikit lebih konsisten. Di klasemen akhir dia udah bisa mencapai peringkat 4. Di tahun kemarin 2019 itu yang benar-benar puncaknya. Dia berhasil menang beberapa seri di musim 2019 dan dia bisa mengunci gelar juara dunia di seri Malaysia tahun 2019. Dan dia akhirnya menjadi double world champion di kelas Moto3 dan juga Moto2. Dan si Alex ini mengukir sejarah, dia menjadi pembalap pertama yang menjadi juara dunia di 2 kelas tersebut. Ya karena dulu belum ada kelas Moto3, dulu kan namanya 125cc. Tapi semenjak dia berganti nama ke kelas Moto3, si Alex Marquez ini menjadi pembalap satu-satunya yang menjadi double world champion. Nah kalau misalnya kita total berarti kan dia dari debut awalnya tahun 2012, kemudian dia juara dunia di 2019, dia butuh 5 tahun teman-teman. Dan itu perjalanannya yang nggak sesingkat jika kita bandingkan sama Marc Marquez si kakaknya kan. Dari situ kita udah bisa nyimpulin bahwa sebenarnya memang dua Marquez ini sangat berbeda karakternya, sehingga ini menjadi tantangan utama bagi tim Repsol Honda di tahun 2020 untuk menyatukan kakak beradik ini loh teman-teman. Salah satu perbedaan lagi dari Marc dan Alex adalah si Marc Marquez dia adalah the real king di balapan MotoGP. Siapa sih yang bisa deny bahwa Marc Marquez ini adalah juara dunia yang luar biasa hebat yang sekarang lagi mendominasi dunia MotoGP. Bayangin aja teman-teman kan, dari 7 kali keikutsertaannya di kelas MotoGP dia udah menang 6 kali. Satu-satunya yang dia lepas juara dunia adalah ketika tahun 2012 waktu itu dipegang oleh Jorge Lorenzo. Tapi 6 dari 7 kesempatan menjadi juara dunia itu sesuatu yang bukan biasa kan. Dan menurut aku pribadi, tanpa aku mengurangi rasa hormatku kepada semua pembalap yang lain ya, selain Marquez, misalnya Valentino Rossi yang notabene adalah 9 kali juara dunia. Tapi sekarang kita harus melihat realita bahwa Marc Marquez adalah the rider to beat. Tapi si Alex juga punya kelebihan loh teman-teman, jangan lupa. Karena kita kan udah nonton 4 seri balapan virtual race dari MotoGP kan. Dan di situ
si Alex Marquez udah menang 2 kali, dan yang terbaru yang kemarin di seri keempat virtual race dia ngalahin Marc Marquez di track Misano di tikungan terakhir. Luar biasa kan? Nah, satunya jago di realita, satunya jago di virtual race. Dan ini dua-duanya adalah dua dunia berbeda, tapi overall itu sangat menguntungkan kita sebagai fans yang dihibur oleh kehadiran si Marc dan si Alex. Bener kan? Oke teman-teman, itu adalah 2 poin besar yang menurut aku kenapa si Marquez Brother ini sangat penting kehadirannya bagi dunia MotoGP. Aku harap kalian bisa enjoy video kali ini, dan jangan lupa like, comment, and subscribe untuk support channel JB Derek ya. Kita ketemu lagi di video-video berikutnya, dan see you later.